Kalau kamu pikir Resident Evil 9 cuma soal zombie dan nostalgia, siap-siap. Karena ada teori yang bilang Grace itu bukan manusia. Dan Raccoon City belum hancur sepenuhnya. Dan anehnya, semua masuk akal. Fakta ini belum banyak dibahas. Jadi kalau kamu gamer sejati dan suka mikir out of the box, ini video yang lo tunggu-tunggu. Halo gamers, gue tahu banyak dari kalian udah ngikutin Resident Evil dari zaman poligonnya kotak-kotak sampai sekarang jadi ultra realistis. Nah, sejak Resident Evil 9 diumumin dengan judul Resident Evil Requiem, spekulasi langsung meledak di komunitas. Tapi hari ini gue mau ngajak lo masuk lebih dalam, bukan cuma sekedar trail atau bocoran biasa. Tapi konspirasi gila yang meskipun liar masih relevan dan punya dasar yang kuat dalam role-nya. Siap? Pegang stick lo biar nggak jatuh. Oke, kita mulai dari yang paling disturbing dulu. Lisa Trevor. Lo inget dia? Mutasi tragis dari Resident Evil Remake pertama. Mukanya penuh bekas jahitan, kekuatannya gila, tapi kisahnya tragis banget. Teorinya, Lisa ternyata nggak pernah mati. Setelah dikalahkan di Resident Evil pertama, tubuhnya nggak dihancurkan, tapi diam-diam diamankan oleh ilmuwan bawah tanah Umbrella. Kenapa? Karena Lisa mempunyai kemampuan regenerasi dan ketahanan virus paling stabil di antara semua eksperimen. Nah, virus baru di Resident Evil 9 katanya diambil dari DNA Lisa. Makanya banyak efek samping psikologi kayak halusinasi dan gangguan memori gitu. Karena virusnya bukan cuma menyerang tubuh, tapi juga kesadaran. Lo siap ngelawan musuh yang bikin lo ngerasa disalahin sama kenangan lo sendiri? Grace Ashcroft, protagonis baru di Resident Evil 9, disebut sebagai agen FBI. Tapi ada teori menarik. Gimana kalau Grace sebenarnya adalah hasil eksperimen masa kecil Umbrella yang diselamatkan diam-diam? Ingat, dia adalah putri dari Alyssa Ashcroft, jurnalis Resident Evil Outbreak yang punya koneksi ke banyak kasus aneh di Raccoon City. Jadi bisa saja Grace itu anak hasil eksperimen DNA hybrid, disembunyikan sebagai anak adopsi dan sekarang secara nggak sadar sedang diaktifkan oleh virus baru. Twistnya, semua investigasi yang dia jalani selama game adalah tes untuk menguji potensi biologisnya. Lo sadar nggak? Capcom suka banget sama tokoh yang ternyata punya masa lalu tersembunyi seperti Ethan, Shirley, bahkan Jill pernah diprogram. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Listen. Bukannya Raccoon City udah dihancurkan di Resident Evil 3? Yap, tapi gimana kalau yang dihancurkan cuma permukaannya saja? Ada teori yang bilang bahwa di bawah kota itu ada fasilitas bertingkat puluhan lantai kayak Lab Noah Ark yang menyimpan virus versi beta, organ manusia eksperimen, bahkan data cloning dari Resident Evil klasik. Resident Evil 9 mungkin akan mengungkapkan bahwa seluruh kota ini cuma kulit dari sesuatu yang lebih besar dan lebih busuk di bawah tanah. Mungkin yang lo lihat di trail bukan zombie biasa, tapi korban eksperimen bawah tanah yang akhirnya bocor ke permukaan. Stay away from that! Teori ini agak ekstrim, tapi keren. Virus di Resident Evil 9 bukan bikin lo jadi zombie beko kayak biasanya. Beberapa orang yang kena justru jadi lebih pintar. Mereka bisa berbicara, memimpin, bahkan ngontrol zombie lain pakai semacam koneksi biologis. Bayangin,
Lo masuk ke ruangan gelap dan bukan denger geraman, tapi suara kayak, Akhirnya kamu datang juga, Grace. kamu siap dengar kebenaran Umbrella. Kebayangkan seremnya? Itu kayak ngelawan Claude, tapi mereka udah nggak bisa dibilang manusia lagi. Dan mereka tahu semua tentang lo. Ini konspirasi yang paling mind-blowing. Beberapa teori bilang virus baru ini punya efek aneh. Memori dari korban lama bisa hidup di tubuh yang baru. Contoh, lo kena virus, terus tiba-tiba lo bisa ngerasain penderitaan Lisa Trevor. Atau lo bisa ngelihat apa yang dilihat Jill pada saat disuntik Nemesis. Virus ini bukan sekedar senjata biologis, tapi alat warisan memori. Dan lu sebagai player dipaksa buat nyelamin kenangan-kenangan tragis yang bukan milik lo sama sekali. Bayangin, lo ngelewatin lorong lab dan tiba-tiba lo ngeliat Chris Redfield nangis padahal dia nggak ada di situ. Sejak Resident Evil 7, Blue Umbrella dibilang organisasi baik yang pengen nutupin dosa-dosa lama. Tapi gamer veteran pasti skeptis. Teori liar bilang Blue Umbrella itu cuma kulit baru dari organisasi lama. Mereka ngaku jadi pembersih, padahal masih melakukan eksperimen virus secara diam-diam. Bekerja sama dengan pemerintah global dan memanipulasi semua yang terjadi sejak RE7, RE8, dan RE9. Jadi Grace bisa saja dia adalah alat uji coba mereka yang paling penting. Yang ini gila, plot twist yang paling Kojima style yang bisa Capcom lakukan adalah seluruh game Resident Evil 9 adalah simulasi virus yang menginfeksi Grace, membuatnya berada dalam dunia realitas biologis buatan, ya semacam Matrix begitu, tapi berbasis jaringan bioweapon. Setiap musuh, jump scare, bahkan kenangan yang kamu alami adalah hasil program virus untuk menciptakan agen sempurna. Di akhir game, lo sadar kalau semua orang yang lo bunuh nggak pernah ada. Game over atau baru mulai. Gue tahu ini semua kedengarannya gila, tapi hey, ini Resident Evil. Game yang pernah nyuruh lo ngelawan hiu zombie, presiden jadi zombie, dan bayi raksasa nangis di lorong. Dari semua teori ini, mungkin cuma satu atau dua yang bakalan terjadi. Tapi justru itulah serunya jadi gamer sejati. Nggak cuma mainin game, tapi hidup di dalam dunia spekulasinya. Kalau menurut lo, teori mana yang paling mungkin terjadi? Atau lo punya konspirasi yang lebih gila dari ini? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Dan kalau lo pengen teori kayak gini dibahas lebih dalam lagi, tekan like dan share ke temen lo yang cinta banget sama Resident Evil. Dan subscribe karena ini baru permulaan. Kita belum ngomongin Wesker, cloningan Leon, dan teori tentang Ethan Winters ternyata immortal.